Laporan tugas mata kuliah intelijensi buatan. Bab 1 pendahuluan, subbab 1.1 pemahaman dataset, dataset incomes of 30K USA citizen berisi 32.561 baris data dengan 15 atribut yang merepresentasikan karakteristik demografis dan pekerjaan warga negara Amerika Serikat. Bisa dilihat pada gambar 1, kolom dataset, kemudian gambar 2, informasi dataset. Variabel target income diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu lebih besar dari 50.000 dan lebih kecil dari 50.000. Bisa dilihat di gambar 3, distribusi target variabel atau income. Kemudian dari sisi statistik deskriptif, variabel numerik menunjukkan bahwa rata-rata usia responden sekitar 36,6 tahun dengan rentang 17 sampai 90 tahun. Bisa dilihat di gambar 4, itu statistik deskriptifnya. Di subbab 1.2, pemrosesan awal dataset. Di tahap ini, pemrosesan awal diawali dengan pemeriksaan nilai hilang pada seluruh atribut hasil. Pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh variabel tidak memiliki missing value, sehingga tidak diperlukan teknik imputasi dan seluruh sampel dapat dipertahankan untuk pelatihan model. Dapat lihat di gambar 5, missing value. Setelah proses encoding dilakukan penskalaan atau fitur scaling pada fitur numerik agar berada pada skala yang sebanding dan membantu proses optimasi pada jaringan saraf tiruan. Dapat dilihat gambar 6, data preprocessingnya. Kemudian masuk di bab 2 landasan teori. Di 2.1 penjelasan metode dan model learning. ANN merupakan salah satu metode pembelajaran mesin berbasis jaringan neuron buatan yang terinspirasi dari cara kerja sistem saraf biologis. ANN tersusun atas lapisan input, satu atau lebih lapisan tersembunyi, dan lapisan output, di mana tiap neuron melakukan operasi linear diikuti fungsi aktivasi non-linear untuk memetakan fitur masukan ke target luaran. Kemudian masuk ke 2.2, skema eksperimen dalam ANN learning. Skema eksperimen yang digunakan pada penelitian ini mengikuti alur umum pemodelan supervised learning, yaitu pre-processing data, perancangan arsitektur ANN, pelatihan model dengan data latih, pemantauan performa pada data validasi, dan evaluasi akhir menggunakan data uji. Dapat dilihat di dalam tabel. Ada parameter dan value. Kemudian lanjut. Itu dibaca nggak sih itu? Oke. Model ANN yang dirancang memiliki arsitektur feed forward dengan beberapa lapisan tersembunyi yang menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Sementara itu, lapisan output menggunakan fungsi aktivasi softmax karena target dikodekan sebagai 2 kelas. Untuk arsitektur model ANN dapat dilihat di gambar berikut. Ini bagian saya bisa di close aja soalnya kan saya ngerekam ya. Oke, di bagian codingannya ini bisa dilihat. Di sini saya menggunakan dari codingan tersebut itu seperti ini. Saya lupa lagi. Frameworknya menggunakan dari TensorFlow, kemudian library yang ada di .vnv. Misalnya seperti inilah codingannya. Itu tadi sudah dijelaskan waktu pembangunan model itu pada di model ini yang pada hidden layer 1 itu dengan neuronnya 128 dengan activationnya ReLU, kemudian
ada batch normalization dengan dropout-nya 0,3 pada hidden layer 1, hidden layer 2 itu dengan neuronnya 6,4 neuron dengan dropout-nya masih 0,3, hidden layer 3 masih sama, neuronnya menurun menjadi 32 dengan dropout-nya 0,3 juga. Selanjutnya hingga dengan output layer, mungkin bisa saja untuk dari outputan codingan. Di sini bisa dilihat hampir sama seperti dari data laporan tersebut. Ada kolom data, info data sheet, statistik deskriptif, missing value, distribusi target. Ini berubah-berubah ya. Pada arsitektur model ini sudah dijelaskan. Waktu training model ini hingga menyampai epoch, berhenti di epoch 47 untuk training model saat ini. Dengan training accuracy-nya 0,8567, training loss-nya 0,3, validation accuracy-nya 0, sekian. Untuk hasilnya figurnya seperti ini, model akurasinya, validation accuracy dan training accuracy, dan model loss-nya seperti ini. Selanjutnya untuk config matrix bisa dilihat precision label dan true label. Dan terakhir adalah akurasi comparison-nya yang menunjukkan pada akurasi model training dan model testing. Kemudian ada loss comparison-nya, ada model training dan model testing, juga ada validation. Mungkin itu saja dari kami. Cukup sekian, terima kasih.